bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zul. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Bu Lili bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Akhirnya kita ketemu lagi di sini ya Pak ya. Oh ya, Bu. Iya. Maaf ini Bu, saya Ya. ini kan pengen minta solusi ada masalah dengan Ibu. Gitu. Oke, boleh Pak. Itu ada permasalahan. Kira-kira Ibu bersedia kan ya Bu? Sangat bersedia Pak. Semoga dari obrolan kita bisa dapat solusi yang Bapak inginkan. Gimana Pak? Begini Bu, itu saya tugas di SD tempat saya itu secara kebenaran saya selaku pemimpinnya di sekolahan saya itu ada seorang guru yang menurut saya itu menjadi beban bagi saya karena dia itu sering datang terlambat Bu, sering datang terlambat. Iya, jadi Pak sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih Pak. Nah, dari obrolan kita siang ini, Bapak punya harapan apa nih dari obrolan kita ini? Bapak pinginnya setelah mengobrol, Bapak dapat apa dari obrolan kita? Yang saya inginkan begitu mendapat solusi pencerahan bagaimana ibu itu bisa aktif dan tidak terlambat begitu. Oke, berarti Bapak ingin dari obrolan kita bisa menyelesaikan masalah tentang ibu di sekolah Bapak yang terlambat jadi nggak terlambat lagi gitu ya Pak ya? Betul Bu, ya. Oke, ya. Jadi kalau yang saya tangkap Pak Zul ini kepala sekolah ya Pak? Betul Bu. Wah, luar biasa Pak. Iya, jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya jadi kepala sekolah kayaknya ada banyak cara nih Pak. Sebelumnya saya tanya lagi ya Pak ya, ini ibu atau bapak ya gurunya ya? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Jadi ibu ini sering terlambat. Kalau menurut Bapak, ibu ini kenapa kenapa Bapak bilang ibu ini sering terlambat? Apakah seminggu itu setiap hari terlambat atau beberapa hari terlambat gitu Pak? Kategori terlambat menurut Bapak gimana? Tidak setiap hari Bu dia terlambat, tapi sering. Seminggu itu bisa 2-3 kali terlambat. Karena di tempat saya itu masuk jam 7.30, ibu itu datangnya kadang-kadang itu sudah hampir jam 8, jam 7.45, begitu Bu. Oke, berarti ibu ini nggak sering terlambat, nggak tiap hari, tapi kadang terlambat, kadang tidak, tapi sering sekali gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, ya. Maaf Pak, sebelumnya Bapak sudah pernah mengajak ngobrol si ibu nggak ya? Kenapa beliau terlambat? Sudah Bu, Ya. beberapa kali sudah saya panggil, saya temui, saya bicarakan dengan ibu itu, kok ibu kenapa sering terlambat begitu. Ibu itu mempunyai alasan karena pekerjaan rumah lah begitu katanya, makanya dia sering datangnya agak terlambat begitu. Iya, namanya ibu-ibu ya Pak ya. Pasti banyak kerjaan di pagi hari. Saya nanya lagi Pak, apakah Bapak juga nanya saat ibu itu tidak terlambat, kenapa ibu itu bisa tidak terlambat tepat waktu gitu? Nanya juga nggak Pak? Pernah nggak? Iya, karena waktu ketika dia terlambat, saya tanya alasannya sebenarnya karena terlalu banyak hal yang mau dikerjakan di pagi hari, maka dia terlambat diantar oleh suaminya karena dia tidak bisa pakai motor. Iya Pak. Suaminya. Nah, ketika pernah saya panggil juga beberapa hari kemudian begitu dia tidak terlambat, datangnya lebih awal. Lebih awal saya liatin yang nganter itu anaknya bukan suaminya, biasanya diantar suaminya. Nah, anaknya yang nganter. Saya tanya, Bu, hari ini kok Ibu tidak terlambat, itu bagaimana Bu? Gini katanya, saya memang sering terlambat akhir-akhir ini katanya. Makanya karena terlalu banyak pekerjaan pagi-pagi yang harus saya selesaikan. Nah, untuk mensiasati itu katanya saya lakukan di sore hari pekerjaan-pekerjaan itu ketika
besok paginya sudah tidak terlalu banyak. Akhirnya saya bisa cepat dan juga bisa diantar bareng dengan anak saya sekolah. Tapi kalau saya nanti terlalu banyak, anak saya sekolah kan berangkatnya pagi, dia bisa terlambat juga kalau mengantar saya, begitu katanya. Oh iya, Pak Zul luar biasa ya sudah ngajak ngobrol si ibu gitu. Saya apresiasi sekali sama langkahnya Pak Zul. Tapi Pak, ini kan Bapak sudah mencari tahu penyebab ibu itu terlambat dan mencari tahu bagaimana cara ibu itu tidak terlambat, gitu ya Pak ya? Ya, dari Iya, ngobrol berarti ya Pak ya? iya sudah, Ya, dari ngobrol. Nah, menurut Bapak berarti nih, biar ibu itu tidak terlambat lagi, kira-kira gimana ya Pak ya? Kalau Bapak sudah dapat ceritanya ibu itu tadi. Menurut saya itu ibu itu memang harus tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah karena dia ibu-ibu ya, ya otomatis pagi itu banyak yang harus dikerjakan. Nah, Iya, untuk setuju Pak. mensiasati itu, ya benar yang sudah dilakukan oleh ibu itu di sore harinya semua pekerjaan yang kira-kira bisa diselesaikan untuk yang harus dikerjakan besok ya dicicil begitu. Nanti besok paginya mungkin tinggal bikin sarapan begitu. Nggak usah yang Oh, kerjain lain nanti bisa nanti diantar oleh suaminya. Saya tanya juga suaminya, suami ibu kerja di mana bu? Suami saya katanya tidak bekerja di pemerintahan, dia bukan kerja di tani katanya kan. Oh saya bilang kalaupun nanti ibu udah siapnya pagi bisa dia ngantar pagi ya insya Allah bisa katanya. Nah, benar itu yang disiasati memang harus dikerjakan itu di sore hari, pekerjaan itu nanti ketika paginya sudah tidak terlalu banyak dan bisa cepat. Itu memang terus harus dilanjutkan itu kayaknya. oh iya. Berarti menurut Bapak ibu itu bisa tidak terlambat lagi kalau dia mengerjakan tugas dicicil dari sore hari gitu ya Pak, Ya, tugas-tugas sore harinya. Oh iya, terus menurut Bapak gimana caranya ya Pak ya, Bapak mau menyampaikan ini ke ibu itu gimana caranya? Biar biar ibu itu, apa ya, menjadi tidak terlambat lagi dengan langkah yang itu gitu. Gimana caranya Pak? itu akan saya panggil, saya kasih pengarahan dengan yang dilakukan oleh dia itu bahwa kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang untuk paginya yang bisa dikerjakan di sore hari seperti gosok ataupun menyiapkan baju-baju anaknya yang belum digosok gitu diselesaikan sore hari atau di malam harinya mungkin paginya tidak terlalu banyak yang akan dikerjakan. Hal itu akan saya sampaikan, akan saya panggil ibu itu, nanti kami berbicara nanti berdua dengan ibu itu, solusi itu tepat bagi ibu untuk mensiasati biar dia tidak datangnya terlalu siang begitu. Oh iya, berarti yang saya tangkap adalah Pak Zul mau ngajak ngobrol lagi gitu ya Pak Iya, ya? Mau ngajak ngobrol lagi, terus ngasih solusi lebih baik dikerjakan yang kemarin itu, yang lebih efektif itu ya Pak ya, ke iya. ibunya. Oke, terus ada cara lain lagi nggak Pak selain ajak ngobrol menurut Bapak? Ada Bu. Oh ada. Menurut saya itu salah satu cara yang efektif juga menurut saya. Tapi memang itu harus kita lakukan karena harus kita selaku pemimpin harus memberi contoh kepada teman-teman kita. Nah, kita harus lebih awal datang sebelum jam masuk. Itu jam masuk 7.30, kita 7.15 itu sudah standby di sekolahan, kita tunggu ibu-ibu atau bapak-bapak guru yang belum datang nanti kita sambut. Nanti seperti ibu satu itu yang sering terlambat, kalau sudah 2 kali atau 3 kali kita yang menyambut dia, saya rasa dia akan berubah Bu. Mungkin ada perasaan malu ataupun ingin merubah kebiasaan-kebiasaan itu karena tidak sama dengan yang lain-lainnya begitu Bu. Oh iya iya iya, saya paham Pak. Berarti Bapak punya 2 langkah. Ada langkah lagi nggak Pak kira-kira? Apa mau itu 2 dulu? Saya rasa mau yang 2 itu kita coba terapkan
terapkan yang dua itu, nanti kita lihat hasil dari pelaksanaan rencana yang akan dilaksanakan ini, Bu. Iya, luar biasa ya Pak Zul. Pak Zul sudah mencari tahu kira-kira gimana caranya gitu ya. Jadi yang saya tangkap Pak Zul mau ngajak ngobrol yang pertama, yang kedua Bapak mau memberi contoh gitu ya Pak ya. Ya, Memberi betul. contoh pada ibu itu ya siapa tahu dia jadi risih. Ya, luar biasa sekali Pak idenya. Semoga semoga apa yang nanti Bapak akan laksanakan bisa ada hasilnya dan ada perubahan yang positif kepada Ya, amin, mudah-mudahan, Bu. Amin. Saya ini jadi penasaran Pak. Iya, mau lihat hasilnya gimana gitu ya Pak ya. Pokoknya saya senang banget ngobrol hari ini. Pengen tahu juga hasilnya setelah Bapak nanti ngobrol dan memberi contoh gitu ya. Nah, biar saya tahu hasilnya, kita bisa ngobrol lagi nih. Kita bisa ngobrol lagi kapan ya Pak kira-kira ini? Itu mulai dari dekat ini, sehari dua ini akan saya terapkan. Ibu itu akan saya panggil, saya kasih pengarahan penjelasan. Nah, kira-kira setengah bulan atau 20 hari lah, 20 hari dari ini nanti kita bisa ngobrol lagi untuk melihat gimana kemajuan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu itu melalui penerapan ini. Oke, berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi berarti ya Pak ya? Iya, betul. Oke, 2 minggu lagi. Maaf Pak, ada yang ketinggalan pertanyaannya. Kira-kira Bapak bakal melakukan manggil, ya kan ada 2 langkah ya? Memanggil dengan memberi contoh. Kira-kira Bapak mau kapan nih Pak mulai eksekusinya, rencana ini? Dalam waktu dekat. Sehari dua ini akan kita laksanakan, memanggil ibu itu, kasih penjelasan, pengarahan, dan juga untuk datang lebih awal dari guru-guru itu akan dilaksanakan ya secepatnya juga mulai dari besok begitu kan. Nanti setelah 2 minggu ke depan kita bagaimana nanti perubahan dari ibu itu, apakah ada peningkatan ataukah masih seperti biasa. Mungkin kalau memang seperti biasa ya kita mungkin cari langkah-langkah lain. Cuman harapan kita mudah-mudahan ibu itu dengan kita lakukan langkah ini mudah-mudahan ada perubahannya ke depan. Iya, amin Pak, sip Pak. Ya berarti Bapak mau eksekusinya besok ya Pak ya, mulai besok. Ya betul. Ya berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi gimana hasil dari eksekusi rencana Bapak. Ya terima kasih Bapak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Saya rasa cukup. Dari obrolan kita ini saya dapat pencerahan, dapat ide-ide begitu untuk menyelesaikan masalah itu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan begitu. Amin. Alhamdulillah. Kalau ini saya juga senang Pak kalau Bapak sudah dapat ide atau pencerahan untuk menyelesaikan masalah Bapak. Oke. Berarti kita bisa akhiri apa ya obrolan kita? Baik Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas obrolan hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi saya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Tekad kuatkan hati.